Halo semua, kami di sini dari kelompok 7, pengantar ekonomi mikro, akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Tetapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, Desela Rosa Immaculata Simanjuntak. Yang kedua, saya sendiri Lucia Amarita. Yang ketiga, Muhammad Ilham Hamdani. Baiklah, langsung saja ke topik yang pertama, yaitu pengertian pendapatan nasional yang akan dijelaskan oleh Desela Rosa Simanjuntak. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan mengungkapkan tentang pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat di dalam suatu negara dalam suatu tahun. Pendapatan nasional dapat dilihat melalui pendekatan yang pertama, pendekatan produksi. Melalui pendekatan ini, pendapatan nasional diartikan sebagai penjumlahan nilai pada setiap barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Nah, kalau yang ketiga ini, pendekatan pendapatan nasional yang menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh pemilik, faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa suatu negara dalam satu periode tertentu. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Pendekatan ini menghitung pendapatan nasional dari jumlah pengeluaran seluruh pelaku ekonomi, baik dalam negeri maupun luar negeri, selama satu periode. Yang kedua, tujuan dan manfaat pendapatan nasional. Tujuan pendapatan nasional yaitu yang pertama, mengetahui kemampuan pemerataan perekonomian masyarakat dan negara. Yang kedua, memperoleh tafsiran yang baik tentang nilai barang dan jasa dalam waktu 1 tahun. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Yang keempat, mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian negara. Sedangkan manfaat pendapatan nasional yaitu yang pertama, mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Yang kedua, mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dari waktu ke waktu. Yang ketiga, dapat membandingkan perekonomian antar negara. Yang keempat, dapat dijadikan dasar perbandingan negara lain dengan negara lain. Yang kelima, dapat membantu kebijakan pemerintahan di bidang ekonomi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional terdapat atas 6, yaitu yang pertama Gross Domestic Product atau GDP. Gross Domestic Product atau GDP atau Produk Domestik Bruto merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama setahun, termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan asing asalkan wilayahnya masih dalam wilayah suatu negara. Contohnya saja terdapat perusahaan A dari Korea yang mempunyai cabang di Indonesia. Nah, hasil produksinya juga harus dihitung dalam GDP. Adapun rumus GDP yaitu pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNA di dalam negeri. Yang kedua ada Gross National Product atau GNP. Gross National Product atau GNP atau Produk Nasional Bruto merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Contohnya seperti seseorang pria dari Indonesia yang menjual pakaian di Singapura, hasilnya berupa barang dan jasanya termasuk dalam GNP. GNP menekankan pada aspek kewarganegaraan atau nationality. Rumus GNP adalah GDP ditambah pendapatan WNI di luar negeri dikurang pendapatan WNA di dalam negeri. Yang ketiga ada Net National Product atau NNP. Net National Product atau NNP atau Produk Nasional Neto merupakan hasil dari nilai dan GNP yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Inti dari NNP merupakan konsep pendapatan nasional yang dilihat hanya dari laba yang diperoleh. Karena tujuan dari NNP adalah untuk mencari neto atau nilai bersih dari suatu produksi. Adapun rumus dari NNP adalah GNP dikurang penyusutan. Yang keempat adalah Net National Income atau NNI. Net National Income atau NNI adalah menghitung pendapatan nasional berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Adapun rumus NNI yaitu
NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Pajak tidak langsung harus dikurangkan karena tidak mencerminkan balas jasa atas faktor produksi. Uang pajak memang diterima oleh penjual atau produsen bersama harga pasar barang yang dijualnya. Tetapi uang pajak itu wajib diserahkan kepada pemerintah. Subsidi harus ditambahkan karena harga-harga tertentu yang dibuat lebih murah daripada biaya produksi sesungguhnya. Misalnya untuk subsidi harga pupuk, BBM, atau beras. Yang kelima ada personal income atau PI. Personal income atau PI adalah pendapatan perseorangan yang menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang, tetapi harus dikurangi dengan laba yang ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan pembayaran pindahan atau transfer payment. Adapun rumus personal income adalah NNI ditambah transfer payment, dikurang laba ditahan, ditambah iuran asuransi, ditambah iuran jaminan sosial, ditambah pajak perseroan. Ada yang keenam yaitu disposable income. Disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa beserta tabungan yang disalurkan menjadi investasi, tetapi harus dikurangi pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya, pajak pendapatan. Rumus dari disposable income adalah personal income dikurang pajak langsung. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham. Oke, terima kasih kepada Saudari Grace. Untuk materi yang selanjutnya mengenai macam-macam perhitungan pendapatan nasional. Nah, yang pertama itu ada pendapatan. Perhitungan pendapatan nasional dengan cara ini dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan berupa upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Untuk rumusnya bisa dilihat. Nah, untuk R ini sebagai keterangannya sewa, untuk W keterangannya sebagai upah atau gaji, dan untuk I sebagai bunga modal, dan untuk P ini sebagai laba. Next. Yang selanjutnya pendekatan produksi. Untuk perhitungan pendapatan nasional dengan metode pendekatan produksi ini dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi, yaitu bukan bahan mentah atau barang setengah jadi. Untuk rumusnya terlampir. P ini di keterangannya sebagai harga dan Q sebagai kuantitas. Perhitungan pendapatan nasional dengan konsep pendapatan nasional GDP ini di Indonesia dilakukan dengan menjumlahkan semua sektor industri yang ada. Untuk sektor industri tersebut dikelompokkan menjadi beberapa atas dasar ISIC atau International Standard Industrial Classification, meliputi sektor produksi pertanian, sektor produksi pertambangan dan penggalian, sektor industri manufaktur, sektor produksi bangunan, sektor produksi sewa rumah, dan sebagainya. Next. Nah, untuk yang terakhir ini, pendekatan pengeluaran. Untuk perhitungan pendapatan nasional dengan cara metode ini dilakukan dengan menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dalam pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh 4 pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu yang pertama rumah tangga atau konsumsi, yang kedua pemerintah, yang ketiga pengeluaran investasi, dan selisih antar nilai ekspor dikurangi impor. Untuk rumusnya terlampir. C ini dianalogikan sebagai konsumsi masyarakat, I sebagai investasi, G sebagai pengeluaran pemerintah, X sebagai ekspor, dan M sebagai impor. Perhitungan pendapatan nasional ini dengan konsep pendapatan nasional GNP dapat dilakukan dengan menjumlahkan permintaan akhir unit-unit ekonomi, yaitu yang pertama rumah tangga berupa konsumsi, kemudian perusahaan berupa investasi, yang ketiga pengeluaran pemerintah, dan yang terakhir pengeluaran ekspor dan impor. Saya
pemaparan dari saya sekian, saya kembalikan lagi kepada Grace. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Desa Rosa Simanjuntak. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya melanjutkan pemaparan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama yaitu permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor perekonomian pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran, barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan yang dengan tingkat harga tertentu. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Sedangkan tabungan atau saving adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk dikonsumsi. Antara konsumsi, pendapatan, dan tabungan sangat erat hubungannya. Hal ini dapat kita lihat dari pendapatan Keynes yang dikenal dengan psychological consumption yang membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan. Yang ketiga yaitu investasi. Investasi adalah suatu pembelanjaan pada suatu barang dan tambahan untuk persediaan. Pada dasarnya, pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat. Contohnya, bangunan dan mesin baru yang dibeli perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen yang penting dari pengeluaran agregat. Sekian penjelasan dari saya kembalikan pada moderator. Nah, cukup menarik kan topik tentang pendapatan nasional. Jadi, demikian pemaparan dari kami, dari kelompok 7. Jika ada kata-kata yang salah atau materi yang kurang lengkap, kami memohon maaf. Terima kasih.